Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di pertemuan ini, jelas pertemuan ini saya pengen bahas tugas besar dua. Ini linknya saya kasih dulu di kolom Zoom. Ya, sebenarnya ini ada di Google Classroom kalau teman-teman join Google Classroom ya. Oke, kita tunggu dulu untuk azan dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, kita tunggu azan dulu ya. Kurang lebih sampai 19.03. Teman-teman boleh tunggu di linknya di grup dulu. Oke, kita langsung start aja, teman-teman. Jadi di tugas besar dua ini, oke, buat yang belum dapat, eh, saya kasih ke grup ya. Nah, pembahasannya juga saya kasih ke Zoom, sorry. Nah, baik, kita langsung start aja, teman-teman. Jadi gini, yang di tugas besar dua, ini terakhir, teman-teman cukup di tugas besar satu dan dua aja, ya, yang diiniin. Linknya error. Di teman-teman yang lain, error nggak linknya? Tunggu, saya share lagi deh. Linknya error di teman-teman. Bisa, itu bisa di Kak Christian, bisa di Kak Rahmat. Kalau nggak bisa, kenapa tuh? Kira-kira. Kalau pakai Jupyter Notebook itu gini, klik file, download ya. Nanti IPNIB. Dan saya tungguin dulu ya yang pakai Jupyter Notebook dan aplikasi. Oke, sama Iqmal kebanyakan pakai itu ya, pakai Jupyter Notebook ya. Oke, gimana buat yang pakai Jupyter Notebook? Udah aman belum?
Oke, baik. Kalau yang udah JP Notebook kita langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut, teman-teman. Jadi teman-teman, ya teman-teman bakal kenalan sama library yang namanya Pandas, teman-teman. Ya, em, Pandas ini teman-teman gampangnya, oke. Saya nggak pakai Pentab dulu, saya pakai Word deh buat ini. Oke, gini teman-teman. Oke, buat Pandas ya. Oke, jadi kita bakal kenal nama library. Library tahu ya? Library itu gampangnya kayak fitur deh. Fitur di bahasa pemrograman. Nah, kita tuh bakal kenal dengan namanya Pandas. Oke, Pandas. Pandas ini, teman-teman, ya, dia library yang digunakan untuk mengolah data, mengolah data. Jadi library yang digunakan untuk mengolah data itu kata kunci dan simplifikasinya. Untuk Pandas ini dia dari library yang digunakan untuk mengolah data. Nah, teman-teman, ya library atau Pandas ini digunakan lagi juga bisa untuk membersihkan data atau data cleaning, ya, dan juga formatting, ya, dan juga formatting. Formatting. Oke, banyak fungsinya. Pokoknya kalau teman-teman ingin mengolah data, ya itu pakai Pandas. Oke, nah di Pandas ini teman-teman, oke back to topik lagi. Nah, cara buat pakai fiturnya, oke, cara buat pakai Pandas ya, cara buat manggil library-nya, cara buat manggil library, teman-teman cukup pakai yang namanya import, ya, import Pandas ASPID. Ini yang harus teman-teman kuasai. Oke, nextnya teman-teman, oke, nextnya import Pandas ASPID. Di sini teman-teman, ya import Pandas ASPID ini teman-teman lakuin ini ketika teman-teman ingin gampangnya ingin menggunakan library dari Pandas ini. Nah, nantinya teman-teman ya, oke, nanti jangan lupa di run, ya, jangan lupa di run kayak gini. Oke, saya langsung dari pembahasan ya. Oke, sorry ya. Oke, nah kalau udah run gini, udah centang, udah bisa ini nih. Nah, selanjutnya kita bakal kenal dengan yang namanya data frame. Oke, set. Nah, kita bakal kenalan yang namanya data frame, teman-teman. Data frame itu, ya, gampangnya sih dia buat, ya, untuk nampung data berupa frame. Ya, frame itu kotak atau tabel. Gitu ya, kayak teman-teman kalau misalkan teman-teman frame bingkai, nah itu. Tapi bedanya ini buat data ya, data frame. Nah, dia buat nampung data frame, teman-teman. Buat nampung data berupa frame, berupa table dan sebagainya. Oke, kalau di Excel, ya kalau di Excel, jika di Excel, ini namanya table. Mudahnya table, mudahnya table. Gitu ya, bedanya itu aja sih teman-teman untuk ini. Nah, lalu teman-teman, em, di bagian data frame ini, ya, di bagian data frame ini, ya, di bagian data frame ini kita juga bisa lihat deh, teman-teman, ya. Em, kita bisa mulai, ya, kita bisa mulai. Caranya adalah, caranya, caranya untuk membuat data frame, ya, kita pakai yang namanya pd.dataframe. Oke, pd.dataframe. Oke, sebagai contoh gini, contohnya gini, ya, template-nya gini ya, contoh template-nya, variabelnya apa? Variabel yang ingin dibuka. Ya, nanti teman pd.dataframe, nah, pd.dataframe, ini tentang buat Word-nya nanti saya titipin ke Kak Hendy buat dibagikan ke teman-teman. Ya, pd.dataframe, ya, teman-teman langsung buka kurung, ya, buka kurung. Nanti teman kurawal di sini adalah judul kolom satu, ya, petik satu, judul kolom satu,
Nah, ini adalah isi datanya. Oke, isi datanya teman-teman. Ini isi data teman-teman pakai Kurawal ya, pakai Kurawal. Oke, ini saya kasih note di bawah ya. Isi data selalu dibuka ya, selalu menggunakan list, selalu menggunakan list, selalu menggunakan list. Maksudnya menggunakan list itu gini teman-teman. Ya, dia selalu kayak gini ya, ditampung di dalam list. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menampung lebih dari satu data, untuk menampung lebih dari satu data, lebih dari satu data, teman-teman. Itu kata kuncinya. Ya, jadi dulu kolom, jadi isi datanya. Oke, next selanjutnya, teman-teman ya. Next selanjutnya, teman-teman, di sini teman-teman juga bisa dikasih judul kolom. Ya, teman-teman habis judul kolom satu, teman-teman bisa pakai judul kolom dua. Judul kolom dua. Judul kolom dua, ya. Nanti teman-teman titik dua, titik dua. Ini teman-teman klik isi data. Ya, isi datanya apa dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk di sini teman-teman lihat deh. Nanti teman-teman habis di Korawal ini, baru teman-teman tutup lagi nih. Ini kan kurung siku nih. Ya, nih saya tandain warna merah. Ini kurung siku ini, berarti teman-teman harus di sini buat juga kurung sikunya, tapi ditutup nih ya. Ditutupnya dengan kurung siku juga. Gitu. Nanti tinggal dikasih kurung siku yang biasa. Jadi kurawal tuh ditutup dengan kurawal, ya kurung siku yang di depan, ya sorry. Kurung siku yang di depan, teman-teman, ya ditutup lagi dengan kurung siku yang di belakangnya. Itu kurang lebih kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kecepatan nggak saya jelasin? Aman nggak kira-kira? Buat teman-teman yang lain nih, buat Kak Rahmat, Kak Ayu, aman nggak kira-kira? Buat sampai sini penjelasannya. Kecepatan nggak kira-kira saya jelasin? Oke, aman Kak. Oke. Nah, teman-teman boleh di bagian, oke, teman-teman boleh langsung ke bagian sini ya, ke bagian pembahasan lagi ya. Oke, nggak enaknya kalau pakai Google Collaborator itu gini teman-teman, dibandingkan teman-teman yang pakai Jupyter Notebook ya. Nah, ini teman-teman, oke deh. Nah, teman-teman tulis kodenya, teman-teman tulis kode teman-teman ya. Misalkan, oke, saya buat lagi ya. Oke, saya buat variabelnya adalah variabel ya, variabel. Oke, variabel sama dengan pd.dataframe. Teman-teman kali ini mau buat kolomnya apa? Mau buat judul kolomnya apa? Yuk kita voting. Mau buat judul kolomnya tentang apa nih? Kira-kira biar saya bisa nyesuaiin teman-teman. Oke, gini. Kak Rahmat, saya kasih tips deh ya. Oke. Nah, kurung siku, ya, kurung siku yang kayak gini, ya.
itu biasanya setelah setelah iterasi, em, kayak setelah kayak setelah iterasi untuk menampung inputan lain. Maksudnya gini, iterasinya ini iterasi itu pd.data frame. Nah, hal-hal codingan tuh iterasi ya maksudnya. Ini iterasinya. Jadi pasti dia selalu pakai kayak gini. Contohnya lagi gini, misalkan gini. Misalkan saya mau variabel dot pop. Nah, habis iterasi pasti dia kurung siku dulu. Ya, variabel dot pop. Ini kalau buat ngapus itu ya, kalau buat ngapus data ya. Nah, ini habis itu teman-teman variabel dot pop buka kurung tutup kurung. Kayak kurang lebih kayak gini ya. Nah, selanjutnya itu buat kurung siku. Jadi kurung siku tuh dilakukan buat iterasi untuk menampung inputan lainnya. Oke, sampai sini dulu clear nggak buat Kak Rahmat? Aman nggak kira-kira? Nah, itu yang pertama. Kata kuncinya sebenarnya Kak Rahmat cukup di kurung siku ini. Nah, kurung siku kurawal, ya, ya, ini untuk menampung inputan setelah ya kurung siku gini. Jadi habis kurung siku biasa, ya, pakai kurung siku kurawal. Nantinya teman, ya, buat inputan datanya, ditaruh di dalam list. Nah, list itu ini, ya, yang sikunya kayak gini, siku L. Ya, ini saya bilangnya list ya. Jadi ditampung di dalam list untuk inputan datanya. Jadi stepnya dari kurung siku biasa, kurawal, baru list. Itu buat urutannya kalau di Python. Oke, kira-kira aman ya buat Kak Rahmat? Gitu. Itu buat tips ngingetnya ya. Kalau diinget sih memang harus diinget ya. Sebenarnya kalau kita nggak inget nggak masalah sih. Kita bisa pakai Stack Overflow atau GitHub buat nyari-nyari. Nah, buat manggilnya apa tuh? Maksudnya manggilnya apa? Manggil apa kira-kira? Kalau pandas jelas pakai pd.dataframe ya, pd dot gitu ya. Oh, buat manggil data pakai kurung biasa. Nah, betul. Thank you buat Kak Nurai. Pakai kurung biasa ya. Pakai kurung biasa tapi isinya variabel ya. Isinya variabel yang dibuat nampung. Misalkan gini. Oke, saya mau datanya kayak gini. Misalkan datanya saya samain deh. Oke, kalau nggak gini deh. Data ini misalkan kelurahan, kecamatan deh ya. Atau kota deh, kota. Terus ini misalkan Jaksel, Us, Jaktim. Terus misalkan ini ada jumlah RW. Oke, tanggal 11, 13, kan gitu. Nah, ini saya mau panggil. Kalau buat manggil, gini. Oke, jangan pakai variabel deh. Gini, display. Baru di dalam kurung nama variabelnya Pak. Kalau di saya nama variabelnya variabel. Jadi saya nyimpen codingan ini di variabel-variabel. Apa ya? Jangan variabel-variabel deh. A deh. Saya nyimpennya di variabel A. Nah, berarti saya yang di dalam kurung sini ya A-nya. Jadi tinggal kayak gini. Kalau mau panggil yang
variabel gitu. Oke, aman buat Kak Rahmat. Oke, pas ya. Oke, baik kalau pas kita lanjut. Nah, di nomor 2, teman-teman diminta data Diamond.csv. Oke, saya klik ya, karena kita sama-sama nggak punya template-nya ya. Oke. Nah, saya udah download Diamond.csv. Ya, caranya gini. Di Jupyter Notebook sih sama aja ya caranya buat nguploadnya. Ini teman-teman tinggal klik yang di bawah sini. Nanti klik upload di sini. Oke, nanti klik download. Nah, tuh Diamonds, open. Nah, oke. Oke, kita kalau ngupload biasa aja. Kalau kita ngupload di Google Classroom atau di produk Google lainnya. Oke, sampai sini dulu kira nggak ada yang mau tanyain? Oke, aman dulu sampai sini. Ini nunggu lama ya. Nunggu kita kesambung di WiFi-nya. Oke, clear ya. Nah, selanjutnya, selanjutnya, ya, selanjutnya, ya, selanjutnya buat teman-teman, ya, buat teman-teman di bagian data, teman-teman, kalau kita buat, ya, buat membaca data, oke, saya kasih garis lagi, ya, buat membaca data menggunakan pandas, ya, teman-teman cukup cukup gunakan, dan ya, pd.read underscore tipe data. Contohnya gini, misalkan tipe data CSV. Berarti teman-teman pd.read underscore CSV. Tipe data Excel. pd.read underscore Excel. Oke, sampai sini dulu. Clear nggak? Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Aman? Ada yang mau tanya lagi? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, baik, baik. Oke, kalau aman, oke. Kalau aman, oke. Kalau aman, teman-teman, oke. Kalau aman, teman-teman, ya. Kalau aman, teman-teman, coba. Ini kita pakai pd.read underscore CSV. Nanti di dalam kurung nama filenya ya. Nama file. Sorry, sorry. Nama file. Ini dalam kurung. Lihat ya. Ini buat tadi yang ditanyain Kak Rahmat. Jadi setelah iterasi ya, setelah iterasi atau setelah codingan ya, itu pasti buka kurung dulu nih, buka kurung biasa dulu baru nama file. Kayak gini. Ya, jadi teman-teman nanti pakai pd ya, pd.read sama di sini ya, pd.read underscore csv. Ini dalam kurungnya namanya, ini kan namanya Diamond CSV. Biasanya sih saya gini, saya rename ya, nanti saya copy paste di sini pakai shift ya. Nah, ini nanti ketika saya eh gini kan, kayak gini. Oke, aman sampai sini?
Oke, clear ya. Cuma ada dua tipe data. Enggak, bisa juga PDF buat Kak Rahmat. Jadi, gini, disesuaikan aja dengan tipe belakangnya. Dia tinggal diganti belakangnya aja nih. Kalau CSV kan, CSV. Kalau Excel kan gini. Kalau Excel itu bukan Excel ya, apa? XL, XS gitu ya. Gimana tulisan Excel ya? XL, XS gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gini buat Kak Rahmat. Jadi tinggal diganti belakangnya. Kalau PDF berarti underscore PDF. Kalau JSON underscore JSON kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tipe datanya. Biasanya umumnya tipe yang paling sering digunain CSV. Ya, saya nggak tahu di bidang mana. Ya, Em, tapi di analis ya sebagai bisnis analis ya saya maupun sebagai owner bisnis ya itu teman-teman paling sering saya pakai gunain CSV. Karena kalau teman-teman di batch kemarin tuh ada juga yang praktisi ya dia itu gini teman-teman. Dia ini pakai CSV seringnya ya. Seringnya itu karena dia itu sebagai megang yang namanya akun akun rekening kantor. Ya, kalau teman-teman download itu, ya download mutasi rekening dan sebagainya punya kantor finance, biasanya bentuk file CSV. Ya, bank-bank itu pakai naro naro apa ya, naro datanya itu di CSV, teman-teman, bukan di Excel ya. Jadi banyak kan pakai CSV buat kita ngolah data sebagai analis. Beda halnya kalau teman-teman sebagai developer, Python sebagai developer beda lagi tipe data yang dibacanya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, aman ya. Nah, itu buat baca tipe datanya. Nah, buat di tipe data ini, teman-teman, ya, kita ada banyak hal yang kita bahas nih. Oke. Nah, pertama, teman-teman, ya, ini disimpan baiknya di variabel tertentu. Misalkan gini, misalkan, ya, misal, ya, saya simpannya di variabel A. Oke, saya simpannya di variabel A. A sama dengan pd.read underscore csv. Ya, ini ya. Nah, ini teman-teman, ini ada berbagai macam caranya. Ini teman-teman cukup buka pembahasan. Saya jelasinnya via pembahasan ya, biar kita keburu buat semua materinya. Nah, kalau misalkan ya ingin tampilkan teman-teman, oke, jadi variabel pd.read underscore csv, oke, ini nama file. Nah, gini teman-teman, di sini teman-teman bisa tampilkan berbagai macam. Misalkan, kalau misalkan teman-teman ingin tampilkan ya buat baca datanya tinggal panggil variabel. Ya, variabel. Jadi buat panggil datanya tinggal panggil variabel. Variabel. Oke, tinggal panggil variabel. Nah, kalau misalkan teman-teman buat inspeksi data, biasanya diambil, diambil, ya, diambil beberapa baris, baris paling awal, baris paling awal. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang namanya dot head, ya, dot head. Nah, contohnya gini. Berarti kalau teman-teman nyimpennya di variabel ya, variabel dot head. Nah, ini dalam kurungnya diisi jumlah baris yang diambil, jumlah baris yang diambil dari awal. Head itu kan kepala dari awal. Nah, dalam kurung ini, di dalam kurung ini defaultnya 5. Jadi kalau teman-teman kosongin itu defaultnya 5. Defaultnya 5 ya, defaultnya 5, otomatis 5 ya. Itu kalau mau pakai dot head. Nah, itu kalau paling atas, ini paling atas. Oke, kalau misalkan dia paling bawah, dot head-nya ini tinggal diganti aja. Dot head-nya ini diganti jadi namanya dot tile. Ya, diganti jadi dot tile. Dot tile. Ini kalau dari bawah, dia diganti jadi dot tile. Jadi variabel dot tile. Oke. Jumlah baris yang diambil dari bawah. Defaultnya 5, teman-teman. Nah, ini teman-teman, lihat ya. Dotnya 5. Ini teman-teman, oke, lihat. Masih gini, A.head 2. Dia ambil dua baris paling atas. A.tail 2. Berarti ambil dua baris paling bawah. Nah, ini buat inspeksi, biasanya cuma ngambil beberapa baris. Ya, inspeksi namanya juga ngeliat. Dia cuma ngeliat, oh,
Ini tipe datanya numerik, ini tipe datanya kategorik, ini kategorik, kategorik, numerik, 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 gitu. Jadi cuman buat inspeksi, buat lihat datanya doang, tipenya apa. Makanya dia cuma ngambil beberapa baris doang. Oke, aman. Kalau data bisa nggak munculin semua? Kalau munculin semua tinggal panggil variabel. Ya, tapi di Python punya kelemahan dia cuma nampil 5 baris atas dan 5 baris paling bawah. Ya, nanti dia ada titik-titik kayak gini nih. Lihat nih, dia nggak muat ya, nggak muat kita tampilin 53.000 dalam satu ginian ya. Tuh, dia ada titik-titik kayak gini teman-teman. Ya, karena Python tuh bisa buat ngolah data, ya, buat bersihin data gitu. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau tanyain? Buat dot head dan dot tail, aman Kak? Oke, thank you. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, selanjutnya, ya sebenarnya ini ada di Classroom buat materi lengkapnya, teman-teman. Nanti boleh dicari ya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menggrupkan. Oke, sekarang kita balik ke topik lain. Ya, ini menggrupkan. Oke, menggrupkan data. Oke, saya sih enaknya saya pakai screenshotan dari sini ya. Saya langsung pakai screenshotan dari Zoom. Nah, menggrupkan data. Oke, saya pakai Pine. Nah, oke deh. Saya pakai Pine. Lihat ya, menggrupkan data ini saya potong deh. Saya cuma butuh segini aja. Ya. Selalu kalau mau diubah datanya di ini ya, dibuat variabel baru ya. Variabel barunya B, variabel lamanya A. Oke, saya cut. Nah, ini group by. Ini group by. Oke, saya simpan dulu ya, group by. Oke, saya simpan di download deh. Ya. Oke, tunggu ya. Saya mau pictures this device. Sorry, sorry. Nah, teman-teman lihat deh di grup by ini. Lihat ya, lihat di yang sebelumnya. Lihat yang di sebelumnya. Nih, di sebelumnya tuh kolomnya bentuknya gini. Ya, nah, lihat, perhatikan baik-baik. Kolomnya sebelumnya kayak gini. Nah, misal, ya, misal kita ingin mengamati, ya, mengamati, ya, harga diamond berdasarkan kualitas. Kualitas. Ini saya lupa ya, XYZ-nya apa. Saya ngambil data dari Kaggle atau CAT ya. CAT itu kualitas ya, bukan potong. Nah, berarti saya gini, variabel baru, ya, variabel baru, oke, variabel baru sama dengan variabel lama, yaitu variabel lama, buka kurung, ya, kolom yang ingin difokuskan, kolom yang ingin difokuskan, yang ingin difokuskan atau diamati, difokuskan. Nah, nanti tinggal dot agregasi, oke. Nah, agregasi, teman-teman, agregasi itu banyak. Oke, saya ambil contoh beberapa ya. Sum itu jumlah, jadi teman-teman ngejumlahin datanya. Man itu rata-rata, ya, rata-rata. Count itu banyaknya data, banyak data. Average itu rata-rata. Oke, man, average sama aja. Man itu sama sama aja kayak average ya. Man atau average itu sama. Jadi ada sum, ada man, ada count. Nah, di sini teman-teman, berarti kalau misalkan kita ingin agregasinya adalah rata-rata, berarti saya tinggal ganti kayak gini teman-teman.
Ya, saya tinggal ganti dot main. Ya, tinggal ganti dot main. Nah, sama kayak di sini template-nya. A dot group by, ya sorry, variabel lama dot group by, dot group by-nya ketinggalan, dot group by, dan ini dot group by. Jangan lupa dot group by-nya, group by. Kalau yang ingin difokuskan, dot main, dot agregasinya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini artinya adalah harga rata-rata ya, harga rata-rata diamond ya di kualitas fire, harga rata-rata diamond di premium, harga rata-rata kualitas diamond di ideal segini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau ditanyain? Aman nggak kira-kira? Ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya? Baik. Oke, kalau aman, kalau aman, kalau aman kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ini grup by berdasarkan cut. Nah, gimana Kak? Ya, kalau misalkan kita ingin fokusnya variabel dot cut. Oke, coba kirim SS-nya deh Kak Nur Ayu. Nih, dikliknya gini, Kak Nur Ayu. Saya kasih ininya ya. Tuh, kayak gitu di ketiknya. Harusnya bisa. Karena grup by-nya cuma cut-nya doang, bukan meannya yang dikatin. Bukan mean gituin cut, tapi meannya gituin selain cut-nya buat Kak Nur Ayu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, teman-teman kan tadi kan kalau misalkan gimana Kak? Kalau misalkan lebih dari satu, kalau misalkan saya pengen berdasarkan cut dan colornya. Nah, teman-teman berarti tinggal diganti list ya, tinggal ditambahin kurung siku gini. Oke, ini tadi yang ditanyain sama Kak Rahmat. Aman nggak buat Kak Rahmat dan teman-teman? Jadi kurung siku gini. Misalkan tadi kan saya contohin berdasarkan cut. Kalau misalkan dua, berarti dia nanti tinggal buka siku ya, buka siku biasa. Nanti ke list ya, berarti cut color. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Aman gak kira-kira sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Sip, aman ya? Oke, thank you. Nah, lanjut lagi. Oke, ini sama contohnya. Nah, sekarang perbedaan data frame ya dan data series. Oke, oke. Nah, data frame dan data series ya bedanya cuma satu teman-teman. Ini cara codingannya teman-teman bisa lihat nantinya ya. eh Bedainnya adalah data frame lihat ya. Saya mau contoh series dulu. Series itu cuma satu dimensi. Nah, satu dimensi itu nggak ada table, cuman gini doang. Dia cuma satu kolom. Sedangkan kalau data frame dia dua dimensi, ya dia kolom berbentuknya. Tuh, 2 sampai 3 dimensi ya. Itu kalau misalkan di data frame. Jadi data series itu dia cuman satu dimensi aja, cuman bisa satu kolom aja. Sedangkan data frame bisa berbagai macam kolom dan dia di data series ya. Data series itu dia nggak bisa berbeda. Ya, misalnya nih, 1, 2, 3, 4 ini teman-teman mau ubah jadi 7, dia nggak bisa. Mau ubah jadi huruf, dia nggak bisa. Jadi dia satu kolom, dia harus jenisnya sama. Jenis data tiap kolom itu sama. Itu buat data frame dan data series. Gitu ya. Pun nanti bisa di
Ini kan intinya di satu series satu dimensi ya, sedangkan yang data frame itu dua dimensi gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang pemisahan data sederhana. Oke, dot head, dot tail tadi udah. Yang belum saya ajarkan adalah Kak, gimana kalau saya ingin ambil kolom tertentu ya. Misalkan teman-teman ingin ambil kolom tertentu, ingin ambil kolom tertentu. Nah, kalau teman-teman ingin ambil kolom tertentu, ya, teman-teman ingin ambil kolom tertentu, oke. Kalau teman-teman ingin ambil kolom tertentu, ya, teman-teman ingin ambil kolom tertentu, teman-teman tinggal gini aja, lihat ya. Display variabel lama, oke, variabel aja ya, variabel nyimpen datanya, variabel nyimpen datanya, oke. Terus teman-teman lihat, di sini ada kolomnya, oke. Tapi listnya dibentuk jadi dua ya, listnya dibentuk jadi dua, jadi gini. Nih, set. Nah, ini judul kolomnya, oke. Judul kolomnya, judul kolom satu, ini titik-titik nyaris seterusnya, boleh lebih dari satu, boleh satu doang, gitu. Baru nanti teman-teman dot, nah misalkan dot head atau dot tail. Nah, kurang lebih caranya kayak gini. Jadi teman-teman, misalkan saya mau ngambil kolom karat di baris pertama. Nah, berarti display variabel A ya. Karat dot head satu. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Aman buat teman-teman yang lain? Lanjut aja Kak, aman kok. Oke, aman ya. Oke, saya takut ada yang ketinggalan. Oke, jangan sungkan ya kalau ada yang ketinggalan. Nah, ini 5 dan 6. Oke, statistik deskriptif teman-teman. Statistik deskriptif adalah teknik penyajian data atau peringkasan data. Itu doang kata kuncinya. Peringkasan data dan penyajian data. Nah, ini berupa gambaran umum dari data yang dimiliki, ya, terdiri dari count, ya, mean, std, minimum, ya, maksimum, nilai kuartil satu, kuartil 2, ya. Terus teman-teman juga dia kuartil 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya minta teman-teman waktu itu, makanya nggak minta waktu kita bahas statistik nggak minta ngafalin rumus statistiknya, teman-teman. Ya, karena kita bahkan pakai tools, teman-teman, bahkan pakai alat yaitu Python-nya. Jadi kita cukup gini doang, teman-teman. Lihat ya. Jadi kita cukup teman-teman cukup gini ya. Gampangnya gini. Ya, teman-teman cukup gini doang. Ya. Teman-teman cukup dot describe. Ya. Jadi teman-teman cukup variabel dot describe. Ya, teman-teman cukup variabel dot describe. Nanti dia bakal keluar statistik deskriptifnya. Oke, saya kasih tahu cara bacanya ya. Ya, biasanya yang dilihat adalah mean. Ya, dari count dulu. Count ini teman-teman. Oke, tunggu deh. Saya screenshot dulu. Oke, cara baca datanya. Yang penting teman-teman cara baca datanya juga. Nih, count itu adalah jumlah data. Di sini ada 53.940. Berarti jumlah data sekian, gitu ya. Nah, mean itu rata-rata. Mean itu rata-rata. Oke. STD itu standar deviasi. Ini tuh sebaran data. Nah, saya mau kasih tahu cara ininya. STD itu buat apa? Nih gini. Kalau misalkan, misal nilai STD, ya standar deviasi, berbeda jauh dengan mean, artinya datanya volatil. Artinya datanya volatilitasnya tinggi. Atau data nggak normal. Atau data nggak normal. Data nggak normal. Nah, volatilitas tuh maksudnya mudah naik turun. Mudah naik turun.
Contohnya Pak, misalkan kripto. Teman-teman kalau lihat data kripto, itu standar deviasi tinggi, teman-teman. Ya, standar deviasi tinggi, ya, dia berarti datanya nggak normal. Dia mudah naik turun. Nah, resikonya tinggi juga berarti gitu. Nah, oke, itu buat standar deviasinya gitu ya. Ini lihat ya, standar deviasinya sama Mayan nggak beda jauh ya. Ya, nggak beda jauh ya standar deviasinya. Ini bagus nih. Nah, buat minimum, ya, min itu nilai minimum. Oke, min itu nilai minimum. Min itu nilai minimum. Nilai minimum. Ya, jadi harga diamond paling rendah itu 396 dolar. Ya. Nah, 25% itu kuartilnya. Kuartil satu. Oke, kuartil satu itu gini, teman-teman. Kuartil satu, kuartil 2, ya, ini 50% data, ini 70% data, ini maksimum. Jadi gini, misal, oke, saya sambungin pentab dulu aja deh, biar enak contoh ini. Saya mau jelasin kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga, dan seterusnya. Jadi gini, oke, tunggu ya, saya sambungin pentab dulu buat teman-teman. Oke, karena ini statistik banget. Oke, nah, nggak, iya sih, maksudnya secara pengertian sih sama aja. Cuman bedanya ada cara bacanya aja. Ya, bukan bedanya, tapi saya mau jelasin cara bacanya gitu. Nah, oke, ini udah ada giniannya. Oke, jadi gini teman-teman. Oke. Ih, kecil banget ya. Coba deh, saya pakai Windows Whiteboard. Ya. Oke, coba lihat ya. Nah, mendingan nih, pakai Windows Whiteboard sih enak banget nih. Oke deh, good hit. Oke, ya, saya nggak ini. Saya silang dulu deh. Saya mau pakai Windows Whiteboard. Ya, ini oke. Saya baru pertama kali pakai Windows Whiteboard. Ya, hapus dulu. Nah, jadi gini teman-teman. Kan ada minimum 25% data, 50% data, 75% data. Lalu juga ada yang namanya 100% data. Nah, kan kayak gini ya. Nah, ini teman-teman, ya, teman-teman gini maksudnya. Nah, maksud saya itu gini, teman-teman, ya. Misalkan teman-teman punya data kayak gini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas deh. Nah, 25% data ini kuartil satu, ini kuartil dua atau median. Median ini nilai tengah ya. Ingat ya, waktu kita belajar waktu SD, ini nilai tengah. Nilai tengah. Ini kuartil tiga. Ini kuartil tiga, teman-teman. Ini 100%. Kayak nilai maksimum lah ya. Nah, nilai minimumnya ya satu. Dari seluruh data ini, minimumnya ini, maksimumnya ini, teman-teman. Nah, 25% data, coba teman-teman hitung. 25% dikali 11 berapa? 25% dikali 11. 25% dikali 11. 25% dikali 11. 2,75 di sini. Ya, 25%-nya di sini. 2,75. Ya, 2,75. Nah, 50% datanya, 50% data itu ada di 5,5. Ya, kalau teman-teman lihat, ini tuh gini, 50% itu di 6. Jadi gini, cara ngitungnya, lihat ya. Median itu kan naik tengah. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, satu, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti mediannya ini, teman-teman. Mediannya itu ini. Ini median atau nilai tengah. Nilai tengah atau 50% data. Ini kalau pakai manualnya ya, ya saya mau cuma contoh gini. Kalau 75% data, ya berarti tinggal 75%. 3 per 4 ya, dikaliin 11, 8,25. Nah, di sini nih, ya ini kuartil 3. Ya, ini 75%, berarti dia ada di, oke, sorry. Ya, 75% berarti dia ada di sini. 75% berarti dia di sini. 75% dia berarti ada di sini, teman-teman. Ya, ini kuartil 3. Oke.
Ini ada di 8,25. Oke, paham maksud sini? Maksudnya dari 25%, 50%, 70%, maksimum dan minimum? Paham? Maksudnya itu 25% data tuh kayak gini teman-teman. Ya, dia dari urutan dihitungnya. Tadi whiteboardnya di sini ya. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari teman-teman? Aman? Ada yang mau tanya dulu? Buat Kak Ayu, buat Kak Rahmat, aman? Buat pengertian dan cara baca datanya. Ini kita bisa kasih kesimpulan bebas sih. Biasanya saya pakai kesimpulan ini gini, lihat ya. Kesimpulan saya tuh dari Mean. Ya. Kesimpulan bisa dari Mean, bisa dari maksimum minimum. Misalkan harga termahal dari Diamond adalah segini. Lihat ya, 18.823 dolar. Ya, bisa dengan maksimumnya, minimumnya, bisa juga standar deviasinya bebas. Teman-teman ngambil kesimpulannya atau point of view-nya bebas dari manapun. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita masih ada 8 menit buat habis. Aman buat teman-teman yang lain? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Aman. Oke, baik. Oke, kalau aman, teman-teman, baik. Kalau aman, boleh buat absensinya. Baik, sebentar. Kita sekalian dokumentasi dulu yuk. Oke. Mungkin dari ini boleh dipandu untuk dokumentasi. Tunggu deh, saya izin on cam dulu. Oke, mangga. Dari ini mungkin mau ada yang didokumentasikan. Oke, mangga dari ini. Belum ke ini, mood mic-nya, sorry. Oh, oh maaf, mohon maaf. Oke, Mangga, mangga. sudah aku pandu ya. Nah, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. oke, thank you.
Terima kasih teman-teman atas malam ini. Jangan lupa mengisi link di kolom chat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan di grup. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan selama kelas Python sama 8 pertemuan ini. Dari aku mungkin sekian. Dari Oke. Kanapa boleh ada Oke, teman. jangan lupa diisi buat link sertifikatnya buat teman-teman. Am, nanti mungkin kalau belum dapat dan sebagainya bisa kabarin ke Heini atau grup ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman. Makasih buat Kak Heini. Oke, saya Sama-sama. izin live ya. Baik, saya izin end ya.